Bayangin, kamu nonton film horor berjudul Bid'ah, lalu kamu pikir itu cuma fiksi belaka. Tapi, gimana kalau ternyata karakter Walid di film itu terinspirasi dari kisah nyata yang jauh lebih mengerikan? Bukan cuma cerita hantu, tapi ada sisi gelap yang selama ini disembunyikan dari publik. Siap-siap, karena setelah kamu tahu fakta ini, pandanganmu soal film Bid'ah bakal berubah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang selalu ngasih kamu kisah nyata paling mengejutkan, paling bikin merinding, tapi juga penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, dan subscribe dulu. Karena satu klik dari kalian, itu sangat berarti buat perkembangan channel ini supaya makin semangat ngasih konten terbaik. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tulis juga ya, kalian nonton video ini dari daerah mana? Biar kita tahu, seberapa luas saudara-saudara kita yang suka sama konten kisah nyata seperti ini. Filmnya serem, tapi kenyataannya lebih mengerikan. Film Bid'ah memang berhasil membuat bulu kuduk penonton berdiri. Dari awal sampai akhir, nuansa mistis, religius, dan menyimpang bercampur menjadi satu. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik adalah satu nama yang terus disebut-sebut oleh netizen, Walid. Sosok sentral di dalam film itu, seorang pria yang awalnya terlihat saleh, pintar agama, bahkan dihormati banyak orang karena bisa mengobati orang kerasukan dan membimbing spiritual anak-anak muda. Tapi ternyata, di balik semua itu, ada sisi kelam yang bikin merinding. Sosok Walid di film ternyata bukan murni rekaan. Banyak yang gak tahu bahwa karakter ini terinspirasi dari seorang tokoh nyata yang pernah hidup di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sekitar awal tahun 2000-an. Saat itu, desa tersebut cukup tertutup dan masih sangat kental dengan budaya lokal, serta kepercayaan-kepercayaan turun-temurun. Nah, di tengah suasana seperti itu, muncullah seseorang yang belakangan dikenal sebagai Ustaz Walid. Awalnya, kehadiran Walid disambut baik. Dia datang dengan penampilan bersahaja, bicaranya lembut, dan sering membawa kitab-kitab agama. Warga desa merasa nyaman, karena akhirnya mereka punya tempat bertanya soal agama. Anak-anak diajar ngaji olehnya, para ibu sering ikut pengajian yang dia pimpin, dan para bapak pun ikut menghormatinya karena selain punya ilmu agama, dia juga dikenal punya ilmu untuk mengobati orang sakit yang tak kunjung sembuh secara medis. Kisahnya mulai viral secara lokal ketika suatu hari, seorang anak muda kesurupan di acara hajatan warga. Saat semua orang panik, Walid datang, memegang kepala anak itu, membaca sesuatu, dan dalam waktu singkat anak itu tenang. Orang-orang pun kagum. Sejak saat itu, Walid mulai dipandang sebagai tokoh spiritual yang tidak hanya berilmu agama, tapi juga punya karomah. Namun seiring waktu, mulai muncul keanehan-keanehan dalam pengajarannya. Beberapa warga mendengar bahwa Walid sering mengajarkan amalan-amalan yang tidak biasa. Salah satu contohnya adalah puasa mutih 7 hari 7 malam yang katanya bisa membuka mata batin. Ada juga amalan menyendiri di makam leluhur desa pada malam Jumat Kliwon, sambil membaca surat-surat tertentu berulang-ulang. Tentu saja, hal-hal seperti ini membuat sebagian warga mulai bertanya-tanya, tapi siapa yang berani melawan Walid, orang yang dianggap punya kekuatan spiritual? Tak hanya itu, mulai banyak anak-anak muda yang mengaku melihat penampakan aneh di sekitar rumah Walid. Ada yang bilang mendengar suara orang menangis di tengah malam, ada juga yang mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di atap rumahnya. Tapi anehnya, setiap ada warga yang coba membicarakan hal itu, mereka malah mengalami mimpi buruk selama berhari-hari, seakan-akan ada yang memperingatkan. Situasi makin mencurigakan ketika Walid mulai membentuk kelompok pengajian tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut. Dalam kelompok itu, dia mulai menyampaikan ajaran-ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya. Misalnya, dia bilang bahwa dirinya menerima ilham langsung dari langit, dan bahwa dia dipilih untuk menjadi penyambung cahaya terakhir sebelum hari kiamat. Bahkan, dia menyebut bahwa sholat 5 waktu tidak lagi wajib bagi mereka yang sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu. Beberapa orang awalnya percaya. Bahkan ada yang menjual tanah dan sawah mereka untuk mendanai aktivitas kelompok Walid. Mereka yakin bahwa ini adalah bentuk pengorbanan suci
untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi tentu saja, tidak semua warga diam. Ada beberapa tokoh agama setempat yang mulai curiga dan mencoba mengingatkan warga agar berhati-hati. Namun, Walid tidak tinggal diam. Ia mulai menebar teror terselubung. Tokoh agama yang mencoba membongkar ajarannya tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Salah satu dari mereka bahkan meninggal setelah beberapa minggu terbaring tanpa sebab medis yang jelas. Kejadian-kejadian ini membuat warga makin takut, dan banyak yang akhirnya memilih bungkam. Titik baliknya terjadi ketika seorang mantan pengikut Walid yang berasal dari luar desa, mengalami gangguan mental parah dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, dia sempat menulis surat panjang kepada keluarganya. Dalam surat itu, ia menceritakan bahwa selama ikut pengajian Walid, mereka pernah dipaksa melakukan ritual di hutan dengan membakar dupa dan membaca mantra yang tidak dikenal. Bahkan, dalam satu sesi ritual, mereka menyembelih ayam hitam dan meneteskan darahnya ke tanah sambil mengelilingi api. Surat itu sampai ke tangan wartawan lokal, dan dari sanalah semuanya mulai terbongkar. Tapi sayangnya, saat berita itu mulai menyebar, Walid tiba-tiba menghilang. Rumahnya kosong, dan semua pengikut setianya pun bubar entah kemana. Ada yang bilang Walid pindah ke pulau seberang, ada juga yang percaya dia menghilang karena dijemput oleh makhluk gaib pelindungnya. Dan inilah yang membuat tim produksi film Bida'ah tertarik. Mereka mulai menelusuri arsip-arsip lokal, mewawancarai warga desa, dan menggali lebih dalam kisah asli Walid. Tentu saja, untuk keperluan film, beberapa bagian dibuat lebih dramatis. Tapi inti ceritanya tetap berasal dari kisah nyata yang menyeramkan ini. Yang membuat film ini berbeda adalah keberaniannya mengangkat sisi gelap dari dunia spiritual yang seringkali diselimuti tabir agama. Dan dari kisah Walid, kita bisa melihat bahwa terkadang yang terlihat suci bisa menyimpan sisi kelam yang luar biasa mengerikan. Kalau kamu mau, saya bisa lanjutkan ke paragraf kedua dan ketiga dengan detail yang sama, atau bantu edit supaya cocok untuk voice over atau naskah visual YouTube. Mau lanjut? Warga mulai curiga. Ada yang tidak beres dengan Walid. Awalnya, banyak warga yang merasa beruntung karena desa mereka kedatangan sosok seperti Walid. Ia dikenal sebagai ustaz yang tidak hanya paham agama, tapi juga memiliki kemampuan lebih yang tidak dimiliki orang biasa. Beberapa menyebutnya punya karomah, sebagian lain menyebutnya sebagai seorang wali yang diturunkan khusus untuk membimbing mereka. Tapi, seperti kata pepatah, semakin dekat, semakin terlihat warna aslinya. Dan itulah yang perlahan-lahan mulai dirasakan warga. Nama Walid semakin populer saat ia berhasil menyembuhkan seorang gadis kecil yang mengalami kerasukan selama hampir 1 minggu. Keluarga gadis itu sudah membawanya ke rumah sakit, ke kiai, bahkan ke paranormal, tapi semuanya tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya Walid datang, dan hanya dengan memercikan air yang katanya sudah ia doakan, si gadis langsung tenang dan bisa bicara seperti biasa. Warga pun langsung menyimpulkan bahwa Walid bukan orang sembarangan. Mulai saat itu, rumahnya tak pernah sepi. Ada yang datang minta doa, ada yang minta kesembuhan, dan ada juga yang cuma ingin dekat-dekat dengannya, berharap mendapat berkah. Namun, dari sinilah keanehan demi keanehan mulai muncul. Seorang pemuda yang sering ikut pengajian Walid bercerita bahwa mereka kerap diajak ritual malam-malam ke tempat-tempat yang tidak biasa. Salah satunya adalah makam tua yang sudah lama dianggap angker oleh warga. Di sana, mereka disuruh berzikir dalam gelap selama berjam-jam, tanpa penerangan, sambil duduk membentuk lingkaran. Pemuda itu awalnya merasa tidak enak, tapi karena tekanan kelompok dan ajaran Walid yang meyakinkan bahwa itu adalah jalan pendek menuju kesucian, ia pun menurut. Yang lebih aneh, setelah mengikuti ritual-ritual itu, beberapa dari mereka mengaku mengalami mimpi-mimpi ganjil. Ada yang bermimpi didatangi sosok berjubah hitam, ada yang mimpi berjalan di atas api, bahkan ada yang mimpi berbicara dengan makhluk bersayap. Bukannya merasa damai, mereka justru bangun dengan perasaan gelisah. Tapi ketika menceritakan itu kepada Walid, ia hanya tersenyum dan bilang bahwa itu adalah tahapan ujian dari alam gaib. Satu demi satu keanehan muncul. Ada ibu rumah tangga yang mengaku disuruh memandikan ayam hitam di malam Jumat, lalu menyiramkan airnya ke depan rumah sebagai penolak bala.
Ada juga seorang lelaki parubaya yang diminta menanam sesajen di bawah pohon beringin agar bisnisnya tidak bangkrut. Semua itu, katanya, berdasarkan ajaran ilmu laduni yang hanya diketahui orang-orang pilihan. Masalahnya, ketika tokoh agama setempat menanyakan dalil atau dasar dari amalan tersebut, Walid selalu mengelak. Bahkan, ia menuduh para tokoh agama itu iri dan belum mencapai tingkat pemahaman spiritual seperti dirinya. Warga mulai terbagi dua. Sebagian tetap setia pada Walid, menganggapnya sebagai utusan Tuhan yang sedang diuji. Tapi sebagian lain mulai takut dan memilih menjauh. Beberapa bahkan memindahkan tempat tinggal karena merasa rumah mereka sering diganggu makhluk tak kasat mata setelah ikut ritual Walid. Suatu hari, kejadian mengerikan benar-benar mengguncang desa. Seorang remaja laki-laki yang juga pengikut Walid ditemukan meninggal di pinggir sungai dengan kondisi yang mengenaskan. Di tubuhnya terdapat bekas luka seperti dicakar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Keluarga korban mengatakan bahwa sebelum meninggal, anaknya sempat ikut malam zikir rahasia bersama Walid dan beberapa pengikut lainnya. Tapi anehnya, tak ada satupun dari kelompok itu yang mau bicara soal apa yang terjadi malam itu. Ketegangan memuncak. Orang tua korban menuntut penjelasan. Beberapa warga ikut marah. Tapi yang mengejutkan, Walid justru menghilang selama beberapa hari. Ketika akhirnya ia kembali, ia berdiri di depan masjid desa dan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir langit. Ia tidak menjawab tuduhan, tidak memberi klarifikasi, hanya berkata bahwa siapapun yang menentangnya adalah penghalang kebenaran. Suasana desa semakin mencekam. Banyak warga mulai merasa tidak nyaman. Anak-anak sering menangis tanpa sebab di malam hari. Beberapa rumah bahkan mengaku mengalami gangguan aneh, seperti benda bergerak sendiri, suara langkah kaki di atap padahal tidak ada siapa-siapa, hingga suara tangisan di tengah malam yang tidak diketahui asalnya. Orang-orang mulai percaya bahwa Walid tidak hanya membawa ilmu agama, tapi juga sesuatu yang lain. Salah satu warga yang cukup vokal dan berani, akhirnya mengungkapkan di forum desa, bahwa Walid diduga mempraktikkan ilmu hitam yang dibungkus dengan jubah religius. Ia membawa serta bukti berupa foto-foto ritual, bekas dupa, dan simbol-simbol aneh yang tertinggal di lokasi-lokasi yang biasa digunakan untuk zikir. Tapi seperti biasa, pengikut setia Walid membela habis-habisan. Bahkan ada yang berkata bahwa barang-barang itu sengaja ditaruh oleh orang yang ingin menjatuhkan ustaz mereka. Konflik pun terjadi. Desa yang tadinya tenang berubah menjadi medan perang dingin antara yang pro dan kontra terhadap Walid. Pemerintah desa mencoba menengahi, tapi mereka juga bingung harus bagaimana. Apalagi, kasus kematian remaja pengikut Walid belum menemukan titik terang. Polisi sudah turun tangan, tapi hasil visum dinyatakan tidak cukup bukti untuk menyimpulkan penyebab kematian. Kasus itu pun menguap begitu saja. Yang lebih mengejutkan lagi, 2 bulan setelah kejadian itu, seorang perempuan muda yang juga mantan pengikut Walid mengalami gangguan mental berat. Ia terus-menerus menyebut nama Walid sambil menangis, lalu tertawa sendiri, dan sesekali berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal. Keluarganya pun membawa dia ke rumah sakit jiwa. Dari sinilah berbagai cerita mengerikan mulai bocor. Menurut keluarganya, perempuan itu mengaku pernah disuruh meminum air yang sudah dicampur abu kemenyan dan darah ayam. Katanya, itu adalah minuman pembersih dosa. Cerita-cerita seperti ini terus bermunculan. Satu persatu mantan pengikut mulai buka suara. Ada yang bilang mereka dulu sempat percaya karena merasa tenang dan damai, tapi setelah lama-lama ikut, mereka mulai merasa seperti dikendalikan. Setiap malam mimpi buruk, siang hari tubuh lemas, dan mereka mulai takut keluar rumah tanpa alasan jelas. Kecurigaan terhadap Walid semakin kuat. Tapi anehnya, setiap ada warga yang mencoba menginvestigasi lebih dalam, selalu saja ada hal aneh yang terjadi. Motor tiba-tiba mogok di tengah jalan, listrik rumah padam terus-menerus, atau bahkan anak mereka sakit mendadak tanpa sebab medis. Entah kebetulan, atau memang ada kekuatan lain yang sedang menjaga rahasia Walid. Dan dari sinilah cerita Walid tidak lagi dianggap sebagai isu lokal. Wartawan, peneliti, bahkan pembuat film mulai tertarik mengangkatnya. Tim film Bida'ah adalah salah satunya. Mereka melihat kisah ini bukan hanya kisah horor,
tapi juga potret tentang bagaimana kekuasaan spiritual bisa berubah menjadi alat manipulasi jika tidak diawasi. Walid adalah contoh nyata dari bagaimana seseorang bisa berubah dari guru agama menjadi figur yang ditakuti karena kesesatan yang ia bungkus dengan jubah suci. Setelah menghilang, kebenaran mulai terungkap satu persatu. Setelah Walid menghilang dari desa, suasana tidak langsung membaik. Justru yang tersisa adalah rasa takut, trauma, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Rumah yang dulu ditempati Walid kini kosong. Warga menyebutnya rumah sunyi, karena siapapun yang lewat di malam hari, katanya akan mendengar suara gamelan dari dalam. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Sejumlah warga bahkan bersumpah pernah melihat sosok bayangan duduk di teras, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Sejak saat itu, tidak ada satupun yang berani mendekati rumah itu setelah maghrib. Namun di balik keheningan itu, secercah keberanian mulai muncul. Beberapa mantan pengikut Walid yang dulu sangat fanatik, perlahan mulai buka suara. Ada seorang pria parubaya bernama Pak Sugeng, dulunya tangan kanan Walid, yang akhirnya memberanikan diri datang ke kantor desa untuk menceritakan semuanya. Awalnya ia ragu, karena selama ini merasa terikat oleh semacam sumpah gaib yang ditanamkan Walid kepada semua pengikut inti. Tapi sejak Walid menghilang, ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Walid datang dalam wujud hitam, tanpa wajah, dan selalu berbisik, "Kau melanggar sumpahmu." Pak Sugeng akhirnya bicara. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa semua ritual dan amalan yang diajarkan Walid sebenarnya berasal dari kitab kuno berbahasa Jawa yang ditulis tangan dan diklaim sebagai warisan leluhur ilmu putih tingkat tinggi. Tapi saat diam-diam Pak Sugeng menunjukkan kitab itu kepada seorang ahli tafsir bahasa kuno dari luar desa, hasilnya mencengangkan. Kitab itu ternyata mengandung campuran ajaran kepercayaan animisme, mantra pengundang jin, hingga ritual pemujaan kekuatan alam yang dibungkus istilah Islam kultural. Artinya, Walid telah mencampur adukan ajaran Islam dengan praktik perdukunan ekstrim yang menyaru sebagai ibadah. Pak Sugeng juga mengaku bahwa salah satu syarat utama untuk masuk dalam lingkaran inti Walid adalah melakukan sumpah darah. Dalam sumpah itu, setiap pengikut diminta menuliskan nama lengkapnya dengan darah sendiri di atas kain putih, lalu kain itu dikuburkan di bawah pohon waru tua di belakang rumah Walid. Menurut kepercayaan mereka, selama kain itu tidak dibakar atau dicabut, maka kesetiaan akan tetap terikat. Itulah sebabnya, banyak pengikut merasa tidak bisa pergi meskipun hati mereka mulai ragu. Mereka merasa seperti dikendalikan, seperti dipasung secara batin. Puncak dari pengakuan Pak Sugeng adalah soal ritual penyatuan energi. Dalam ritual ini, para pengikut berkumpul di malam satu suro. Mereka membentuk lingkaran sambil membaca kalimat zikir, tapi ditambah dengan mantra berbahasa asing yang tidak pernah mereka pahami. Di tengah-tengah lingkaran itu, ada sesajen berupa kepala kambing, kelapa merah, bunga 7 rupa, dan dupa hitam. Menurut Walid, semua itu adalah simbol penyatuan kekuatan langit dan bumi. Namun dalam pengakuannya, Sugeng mengatakan bahwa saat itu, ia merasa tubuhnya kesurupan dan tidak bisa mengendalikan ucapan. Bahkan ada salah satu peserta yang tiba-tiba muntah darah dan pingsan selama 2 hari. Setelah berita pengakuan ini tersebar, barulah para tokoh agama dan aparat desa benar-benar turun tangan. Mereka menggelar pengajian massal dan membersihkan rumah bekas kediaman Walid. Tapi upaya itu tidak mudah. Beberapa ustaz yang datang ke rumah itu mengaku merasa sesak nafas saat masuk ke dalam, dan ada satu ustaz yang bahkan langsung jatuh pingsan saat mulai membaca ayat kursi. Ketika sadar, ia hanya bilang, "Banyak yang tidak suka kita datang ke sini." Sejak itu, rumah tersebut resmi dinyatakan angker dan ditutup dengan garis pembatas warga. Beberapa mengusulkan untuk merobohkan rumah itu, tapi ada yang menolak, khawatir malah menimbulkan malapetaka baru. Namun, bukan hanya rumah yang meninggalkan jejak misteri. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penemuan kamar rahasia di bawah tanah, tepat di bawah musola pribadi Walid. Saat warga nekat membongkar lantai dengan bantuan aparat, mereka menemukan tangga kecil menuju ruang sempit yang hanya bisa dimasuki satu orang dewasa. Di dalamnya ada rak-rak kayu penuh dengan buku tua, lilin hitam, dan simbol-simbol mistis di dinding. Yang paling mengerikan, di tengah ruangan itu ada cermin besar yang tertutup kain putih. Saat dibuka, kaca cermin itu retak, dan menurut beberapa warga,
bayangan mereka tidak muncul di sana. Penemuan ini membuat heboh. Media lokal mulai datang meliput. Bahkan ada tim dari luar kota yang mencoba membuat dokumenter tentang kasus Walid. Namun anehnya, semua footage yang mereka rekam di sekitar rumah Walid mengalami kerusakan. File korup, audio hilang, atau bahkan video berubah warna menjadi merah kehitaman. Sampai akhirnya tim produksi film Bida'ah mendengar kabar ini dan memutuskan mengangkatnya ke layar lebar. Mereka mengubah beberapa nama, menyamarkan lokasi, dan tentu saja membumbui dengan dramatika sinematik. Tapi inti kisahnya tetap, bagaimana seseorang yang tampak religius bisa menjadi sosok menakutkan saat haus kekuasaan, dipuja, dan merasa dirinya lebih tinggi dari ajaran itu sendiri. Meski Walid telah lama menghilang, beberapa warga percaya bahwa pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara seperti orang mengaji dari dalam rumah kosong itu. Bahkan, anak kecil yang bermain di dekat halaman rumah itu kadang menangis histeris tanpa sebab. Menurut cerita warga, pernah ada seorang YouTuber pemburu misteri yang mencoba live streaming dari dalam rumah tersebut. Tapi baru 5 menit siaran, ia tiba-tiba jatuh pingsan dan setelah sadar, ia berkata melihat sosok Walid berdiri di belakang kameranya, dengan mata merah menyala dan tubuh penuh luka. Cerita Walid kini jadi legenda kelam desa itu. Sebagian warga memilih diam dan menutup masa lalu, tapi sebagian lain tetap bercerita agar generasi berikutnya tidak mudah tertipu oleh sosok yang hanya bermodal penampilan saleh tapi membawa ajaran menyimpang. Pesan moral dari kisah ini sederhana tapi dalam, jangan pernah menyerahkan akal sehat dan keyakinan kita sepenuhnya kepada manusia, sebaik apapun tampaknya. Karena sesungguhnya, dalam dunia nyata, kebenaran bisa dibungkus kebohongan, dan iblis bisa memakai jubah seperti wali. Itulah yang kemudian disampaikan oleh sutradara film Bida'ah dalam wawancara. Cerita ini adalah peringatan bagi semua orang bahwa tidak semua yang tampak suci itu betul-betul suci. Kadang justru yang paling manis kata-katanya adalah yang paling jauh dari kebenaran. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa agama bukanlah alat kekuasaan. Dan setiap praktik ibadah harus kembali pada sumber yang jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangan pernah gampang percaya pada ajaran yang terdengar aneh, walaupun datang dari orang yang kelihatannya suci. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.